Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Mirsa, jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila dalam program kesayangan kita. Ada program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur, merupakan hari ke-12 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan. Dan pemirsa, kali ini kita punya tema yang subhanallah luar biasa. Ada tema kita sholat dan ketenangan hati. Telah hadir di narasumber juga di studio yang akan segera kita sapa terlebih dahulu. Usai kita saksikan yang berikut ini. Baik pemirsa, kembali bersama saya Yulia Kamila, tentunya akan segera menyapa narasumber saya. Subhanallah, adalah beliau guru besar di Universitas Islam Negeri Surabaya Surat Ampel. Segera saya sapa ada Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah, sangat sehat. Sangat sehat. Sangat sehat. Selalu sehat. Senang. Senang. Tapi di saat kita senang secara pribadi, iya, kita sebagai bangsa lagi prihatin lah, Mbak ya. Lagi prihatin. Ada kapal selam kita iya, yang sampai sekarang belum ditemukan. ditemukan, betul. Kita prihatin. Kita mari bersama-sama berdoa ya, masing-masing saja. Mudah-mudahan seluruh kru kapal bisa diselamatkan. Amin. Karena mereka ini adalah keluarga, punya keluarga yang membanggakan ya. Betul. Dan itu aset nasional, Betul. aset bangsa. Yang kedua, kemudian kapal yang telah bisa segera ditarik ke atas, ditemukan. Amin. Ya. Amin. Ya, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Prof. Kita punya tema sholat dan ketenangan hati, Prof. Iya, ini sama dengan tahun lalu ya. Gitu. Nah, kayaknya Profesor ini deh apa? Memang faknya di situ, Prof. Atau kebetulan karena ini, Prof. Terapi sholat bahagia. Bukan ahli sholat yang bahagia, bukan. Baik. Kebetulan saya menulis buku. Menulis buku itu. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa sekalipun saya menulis buku tentang terapi sholat bahagia, bukan berarti saya sudah menjalankan semuanya. Lebih gampang, lebih mudah memasukkan kata ke dalam buku daripada memasukkan isi buku dalam hati. Ya, apalagi sampai menjalankan. Jadi saya sendiri sedang berproses, sedang berusaha sekuat tenaga bagaimana saya menjadi orang yang paling bahagia. Kalau merasa sudah, ya. Kalau saya merasa sudah. Tetapi sudahkah saya menjadi pribadi yang paling membahagiakan, itu saya kira masih dalam proses itu, saya kira. Baik, subhanallah. Terus kalau kita bicara sholat dan ketenangan hati, Prof, ini apa sih sebenarnya yang bisa digali dari kata sholat itu sendiri? Sholat itu kan doa, toh. Doa. Ya, sholat itu doa. Dan sholat ini ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar lah. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau puasa masih bisa diganti dengan fidyah, toh. Iya. Tuh. Haji pun bisa dibatalkan. Ya. Tapi kalau sholat tidak bisa. Sholat tidak bisa. Sholat harus dikerjakan sekalipun dalam kondisi yang bagaimanapun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu doanya antara lain adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya Ibrahim dan keturunanku menjadi orang yang menjalankan ibadah sholat. Nah, begitu ya. Nah, pemirsa yang sangat saya cintai, ya mudah-mudahan pemirsa tetap bahagia dan jangan lupa dan membahagiakan orang, ya. Apalagi setelah puasa 12 hari, puasa ini adalah proyek besar. Maksudnya proyek gimana, Prof? Besar untuk menata hati yang lebih bahagia, baik, lebih membahagiakan, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada orang miskin, Allah, lebih dekat dengan orang yang sedang menderita. Kita selama puasa ini kita diperintahkan kita meniru akhlaknya Allah. Allah tidak makan, tapi yang dikerjakan apa?
memberi makan. Kita juga begitu, Mbak Yulia. Baik. Ya. Kita berpuasa, tapi yang kita pikirkan bagaimana membebaskan penderitaan orang. Ya toh? Kita tidak minum siang hari toh. Tapi program kita, hati kita kan harus kita punya tekad bahwa kita harus membebaskan orang yang haus. Ya. Betul. Ya begitu, itu kan akhlaknya Allah, harus kita tiru. Allah juga menunjukkan sifatnya yang pertama kali yang ditonjolkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dengan puasa ini kita juga bisa harus meniru Allah. Bagaimana kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Tanpa membedakan orang itu agamanya apa, etnisnya apa, partainya apa. Itu dasar yang pikiran yang dasar ya, supaya kita menjadi manusia yang selalu mengasihi orang, selalu mengasihi orang. Jangankan orang yang beragama lain, anjing pun harus kita sayangi. Allah. Iya toh, Mbak? Anjing pun kita sayangi. Yeah. Bunga pun itu tidak boleh dipetik sebelum berkembang. Tuh. Kita membebani hewan saja yang berat tidak boleh, apalagi membebani pembantu, karyawan. ART. Itu. Nah, sholat ini sebenarnya melahirkan orang yang sujud yang berlama-lama untuk merenungkan, untuk mengisi hati, membersihkan hati itu. Ada salah satu doa di dalam sholat itu pemirsa, Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Wahai Allah, kami sujud dan kami ingin Engkau mengisi, ketika kami sujud itu kami mohon Engkau isi, Engkau charge hati kami ini dengan takwa. Iya. Tuh. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Dan bersihkan hati saya ini dari buruk sangka. Buruk sangka itu penderitaan loh, Pak. Allah. Iya toh. Jadi semakin orang punya buruk sangka itu menderita. Lalu juga dendam. Dendam itu juga menderita, Pak. Selama Anda tidak bisa memaafkan orang, sebenarnya Anda itu dalam penderitaan. Allah Karim. Dan semakin Anda tidak bisa memaafkan orang, sebenarnya itu bunuh diri pelan-pelan. Sakit sendiri ya, Prof? Iya, betul. Anda itu bunuh diri pelan-pelan. Yang Anda benci itu tidak tahu kalau Anda benci. Dia makannya masih doyan ya. Nah, itu minum, tidurnya nyenyak. Kita yang benci. Iya, sakit. Aduh, Masya Allah. Benar. Itu sudah diterangkan di dalam kitab suci kita ini. Qul mutu bi ghaidhikum. Qul mutu bi ghaidhikum dalam surah Al-Imran. Katakan Muhammad, mutu, matilah engkau bi ghaidhikum, karena kegagalanmu memanage hatimu. Jadi sore hari ini kita berbicara tentang sholat dan ketenangan hati. Bagaimana supaya hati tenang, ya antara lain itu. Kalau Anda sekarang kesulitan memaafkan orang, maka jangan diatasi sendiri. Kalau Anda tidak bisa mengangkat ini yang berat ini sendirian, jangan diangkat sendiri toh. Panggillah yang bisa mengangkat ini. Paham, Mbak ya? Tuh. Yeah. Kalau Anda tidak bisa memaafkan orang, ya, maka jangan berusaha sendiri. Panggillah Allah yang Maha Kuasa mengangkat. Betul. Itu toh bisa membantu Anda untuk memaafkan. Jadi ini bulan suci, jangan hanya bulannya yang suci. Hatinya tidak suci. Hatinya tidak. Allah Karim. Ya. Ini tugas berat kita, jadi bulan Ramadan itu tidak main-main ya. Kita diperintahkan bangun malam, kemudian sahur. Yeah. Sahur itu kan berkah toh. Siapa tahu bahwa penyakit Anda itu lama tidak disembuhkan dengan makanan sahur bersama istri, bersama anak. Barangkali itulah obat. Allah Karim. Itu obat. Itu tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya. Nah, sekarang bagaimana sholat ini? Ya. Sebetulnya kalau kita, saya doakanlah seluruh pemirsa, subhanallah, menjadi orang-orang yang bahagia. Ya. Menjadi bahagia. Orang bahagia itu kita berdasar penelitian aja. Kalau Qur'annya sudah jelas. Surah Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun. Pasti orang mukmin itu bahagia. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang yang
Sholatnya itu khusyuk. Khusyuk itu bisa menundukkan, artinya bisa menundukkan jiwanya itu kepada kemauan Allah. Itu khusyuk. Ya. Kita diberi apa? Ya kita terima. Karena Allah tidak pernah salah di dalam membuat keputusan. Nah, berdasarkan penelitian psikologi ilmiah ya, psikologi positif ya, positif psikologi itu orang bahagia itu satu, disiplin of gratitude. Jadi dia itu konsisten di dalam merasa berterima kasih. Maka waktu sholat, ya, Ananda yang masih pelajar, ya, Kakanda yang sudah jadi dosen, jadi ini ya, Ayahanda yang lebih tua dari saya, kita memulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau saya terangkan agak singkat gitu, sebenarnya itu teori zoom. Ada zoom in, ada zoom out. Kalau zoom in itu apa? Mendekatkan toh? Betul. Mendekatkan. Lah yang kita lihat gambar yang terdekat itu adalah pasangan kita itu dari segi positifnya. Selama orang itu melihat pasangannya itu dari segi negatifnya, itu tambah kurus termati. Marah. Itu ngenes Saya kepala itu. jamin. Ya, saya jamin. Orang yang melihat pasangannya itu lebih pada aspek positifnya. Melihat anak pada aspek positifnya. Iya. Mungkin anaknya di antara anak pemirsa ini tidak lulus kuliah. Ya sudah, tidak apa-apa, jangan dilihat tidak lulusnya. Tapi dia aktif menjadi muadzin di masjid. Maka itu yang di zoom. Allah. Saya bangga, saya punya anak yang pekerjaannya memanggil orang untuk bersujud di masjid. Tuh Pak, dia bangga. Anak tidak sukses karena dia ngelamar pekerjaan belum diterima. Tapi di rumah menemani ibu, ya menemani ibunya, ya sudah, alhamdulillah anak saya sukses Pak, kerja di mana? Jangan tanya itu. Tanyakan bahwa sekarang di mana, lagi apa? Sekarang sedang menunggu ibunya. Wah, gitu saja. Luar biasa. Nah, itu namanya zoom in. Lalu yang negatif-negatif itu di zoom out sehingga tidak terlihat. Nah, itu tersimpul pada kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya senang sekali saya ini dilahirkan dari ibuku. Senang toh? Ibu saya adalah orang yang selalu berpuasa dan tiada 1 menit pun lewat tanpa doa saya, tanpa doanya untuk saya. Lalu gitu kan, senang saya punya ibu. Kekurangannya ibu itu kita zoom out. Tidak ada orang tua tidak punya kekurangan itu. Ya toh, Mbak? Betul, Prof. Mbak kan punya ibu, punya orang tua. Ya, itu. Tidak ada. Dia manusia kok disuruh sempurna. Itu tidak mungkin toh. Tapi yang kekurangan itu kita zoom out seperti tidak terlihat. Jadi kita kecil kan. Lalu yang positif itu. Coba diingat-ingat aja. Bapak Anda mungkin itu suaranya agak kencang kalau berbicara, ya itu agak keras. Tetapi coba diingat, ayahmu pernah jatuh kecelakaan di jalan hanya untuk mencari pinjaman menebus ijazahmu. Ya toh? Ya. Nah, apa itu tidak orang tua bagus? Itu di zoom in. Zoom in. Nah, itu alhamdulillah. Saya kira itu dalam penelitian ilmiah itu the discipline of gratitude itu akan menjadikan orang akan bahagia. Kepada suami juga mungkin Mbak Julia pada suami, ya mungkin jarang senyum, kalau berbicara itu agak kasar, ya itu agak pelit, mungkin begitu ya. Tapi tolong diingat bahwa suami Anda itu menyekolahkan adik-adiknya Mbak Julia umpamanya gitu. Menyekolahkan dan tanpa memberitahu. Keras, tapi tolong yang jelek-jelek itu di zoom out, ya. Lalu yang sifat-sifat yang baik. Itu. Mengapa saya katakan ini? Ya, karena orang lebih cerdas mengingat kekurangan orang daripada mengingat kebaikan orang. Termasuk Mbak Julia, termasuk saya. Nah sekarang itu sifat manusia pada umumnya. Lah Islam datang itu menjadikan kita tidak manusia biasa, tapi manusia yang super. Nah itu kajian kita sebetulnya itu. Baik. Ya. Ada waktu terus? Masih, Prof. Okay. Itu the discipline of gratitude.
Yang kedua itu mindfulness. Mindfulness itu ya menikmati apa yang sedang dilakukan. Yang kita terima saat ini pun begitu, Prof? Menikmati apa yang dikerjakan. Yang Jadi dikerjakan, mengerjakan baik. ini dengan cinta. Ya. Mengerjakan Seperti sore hari ini begitu? Iya betul, kita kerjakan. Tidak ada karena keterpaksaan, karena ini tidak ada. Kita nikmati. Kita nikmati. Where focus goes, energy flows. Jika orang itu fokus pada apa yang dikerjakan dan dia senang, itu energy flows. Itu energinya dia mengalir. Dia mengalir. Saya ingin mengatakan berkali-kali, saya sudah mengatakan berkali-kali di berbagai kesempatan. Mengapa Allah menciptakan alam semesta ini begitu indah? Bahkan mata fi khalqir rahmani min tafawud. Engkau tidak akan bisa melihat any breaks, any inconsistency. Engkau tidak akan bisa melihat langit itu ada cacat. Itu. Farji'il basar, kalau tidak percaya lihat lagi. Sumarji'il basar karrotaini, lihat lagi. Yang qalib ilaikal basuru khasi'aw wa hasir. Surat Mulk ya itu, Al-Mulk tuh. Al-Mulk. Engkau akan tahu bahwa engkau akan lelah, tidak sanggup mencari mana yang cacat. Lah sekarang, mengapa Allah bisa menciptakan alam begitu indah? Jawabnya satu, Mbak. Jawabnya Apa satu. itu, Prof? Ya, karena mata rofi khalqir rahmani. Allah menciptakan itu Rahman. dengan kasih itu. Allah karim. Guru yang mengajarkan ilmu kepada murid dan itu kalau dengan kasih, subhanallah. Itu wajah guru itu tidak dilupakan sampai nazaknya. Allah karim. Iya, Selalu diingat ya, Prof ya? Betul, betul. Insya Allah. Baik, Dokter yang menangani pasien itu nampak, terasa ini tulus, dengan kasih itu. Subhanallah, sampai terbawa dalam sujud tuh, Mbak. Allah karim. Sujud itu sampai berdoa, ya Allah kami sembuh karena dirawat oleh dokter itu. Jadi mindfulness. Oke. Baik, baik. Disimpan dulu Prof, ini penjelasan berikutnya ya. Bagaimana bikin hati tenang itu subhanallah ternyata butuh proses di sana. Betul, baik. betul. Dan pemirsa kita akan jeda sejenak, nanti usai jeda kita akan kembali lagi. Dan jangan lupa acara Gemah Ramadan ini dapat terlaksana berkat kerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentunya. Kita akan hadir usai jeda dengan saya Yulia Kamila, tetap di Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Dan jangan lupa kesempatan untuk interaktif kami buka di 031 5678216. Kita punya tema sholat dan ketenangan hati pemirsa. Segera kami undang untuk bergabung di 031 5678216. Mungkin sudah ada yang tersambung bersama dengan kami di studio di sini. Baik. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan siapa di mana ini? Saya dari Bu Eni, Bu, dari Jombang. Baik, Bu Eni di Jombang, silakan apa yang disampaikan Ibu? Dari Monggo. Majelis Taklim. Saya Bu Eni dari Jombang, dari Majelis Taklim Rindu Al-Qur'an. Baik. Mau bertanya ke Pak Profesor Ali Aziz, Iya, monggo Ibu. Yaitu sehubungan dengan sholat, sehubungan dengan sholat kan pentingnya sholat berjamaah. Nah, bagaimana apabila kita sholat berjamaah di masjid, di mana masjidnya itu full, masjidnya full, lalu kita sholatnya itu kakinya saking punya misalnya kayak di bawahnya tangga, kakinya tidak bisa menapak gitu. Apakah sholatnya itu sah? Baik. Hanya itu Ibu yang tanyakan? Baik. Ditunggu penjelasannya, jawabannya. Terima kasih telah bergabung. Baik. Monggo Prof. Iya Bu Eni Bu Eni, ya. Iya Bu Eni. Ini dapat hadiah dari TVRI ini. Iya, hadiahnya ucapan terima kasih. Nah, ini loh begini. Oh, ada. Oh, subhanallah Ibu. Saya beri. Keren, karena penanya pertama sama saya beri 2 lah. Nah, ini saya beri buku terapi sholat bahagia dengan ini doa-doa kesembuhan dan mutiara penyemangat. Allah karim. Jadi orang sakit itu jangan hanya didoakan, tapi diberi semangat. Oke, baik. Baik, Prof, mungkin bisa ditunjukin. Ya, nanti Bu Erni alamatnya komunikasinya aja, dengan alamatnya nanti panitia. kita kirim, ya.
Nanti kita kirim. Baik, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggak Ya. disangka. Monggo Prof. Ya, jadi enggak ada masalah itu. Iya. Enggak batal. Itu boleh ya. Karena darurat. Selama umroh, selama haji kan sering sholat di tangga. Enggak apa-apa, Bu. Iya, enggak apa-apa. Justru kalau ibu itu umpamanya ibu itu dalam posisi yang di tempat yang enak, Iya. ya. Lalu ada datang orang minta di tempat itu, tinggalkan. Ngalah Allah ibu itu. Karim. Ngalah di tempat tangga yang enggak enak tadi itu. Baik, baik. Karena sifatnya orang Islam itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi zaman Nabi itu orang Makkah, orang Madinah itu penduduk pribumi itu justru mengutamakan penduduk dari pendatang gitu. Dan itu dipuji Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi mengutamakan kenikmatan orang lain dari kenikmatan dirinya sendiri. Jangan dibalik. Itu. Oh, salahnya kok datang akhir. Terlambat. Loh. Itu ngomong salahnya itu sudah enggak enak, hatinya kan enggak enak. Iya. Lah untuk apa? Saya di situ ya sudah, mau disilahkan. Enak, alhamdulillah hidup saya berarti yang sekali ini pernah membuat orang enak. Bahagia. Iya toh. Kalau enggak mampu memberi nafkah, memberi sedekah uang ya sedikit tempat kan enggak apa-apa. Oke, saya kira begitu. Baik, baik. Terima kasih Bu Erni ya diberikan penjelasannya, dan nanti untuk hadiahnya bisa diambil di TVRI ya Prof ya tentunya Prof. Kita kirim saja, kasihan. Oh, dikirim aja. Kita baik. kirim. Baik. Kita kirim. Terima Ini telepon kan berikutnya. Inggih. Ramadan toh. Harus Ramadan berbuat toh. baik, berbagi. Baik, luar biasa. Kalau ingin bahagia ya itu, Mbak. Baik. Bahagia itu intinya kan itu kebahagiaan itu definisinya apa? Bagaimana bisa memberi orang, itu kebahagiaan. Bukan bagaimana menerima. Kita terima telepon dulu ya Prof ya. Oke, Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ibu Diana. Ibu Diana di mana Ibu? Di Tropodo Asri Sidoarjo. Di Tropodo Asri Sidoarjo. Monggo Ibu Diana, kita sampaikan apa ini? Injih. Saya tertarik dengan keterangan Profesor tentang zoom out sama zoom in. Zoom in. Alhamdulillah berarti menyimak dari awal nih. Monggo. Itu mau diperjelas lagi pelaksanaannya itu di dalam sholat. Apakah tadi saya menangkap ketika melakukan sholat sujud misalnya ingat tentang dokter yang menolong kayak gitu. Bukannya kalau pas gitu kita mengingat-ingat arti daripada bacaan sholat gitu. Jadi saya mungkin yang kurang paham. Jelas lagi. Baik, terima kasih Ibu Diana yang di Tropodo Bu Asri. Diana. Jadi alhamdulillah itu kan terima kasih toh Bunda. Jadi terima kasih ya Allah lah itu. Kemudian boleh saja diingat toh, terima kasih ya Allah engkau telah mengirimkan dokter yang telah menangani saya. Terima kasih ya Allah, engkau telah, jadi kan dalam hati ya, tidak boleh diucapkan. Tidak boleh diucapkan, betul. Nah itu alhamdulillah. Jadi lalu nanti yang masalah-masalah yang tidak mengenakkan, itu diminta pada waktu sujud. Gitu toh. Jadi ya Allah, saya punya masalah, yaitu ini. Jadi boleh saja di dalam hati itu, boleh dalam sholat. Ya, mensyukuri. Jadi senang, jadi waktu berdiri itu senang. Senang sekali ya Allah. Saya engkau berikan sakit di tangan kanan. Tidak apa-apa ya Allah. Tapi tangan kiri saya masih sehat. Itu. Jadi tolong yang di zoom in itu yang kaki kiri. Zoom in itu yang tangan kiri toh. Tangan kanan yang sakit. Dilupakan saja. Nah nanti pada waktu sujud kita bisa minta kepada Allah. Ya Allah tangan kanan saya sakit. Saya yakin engkau maha kuasa untuk menyembuhkan. Gitu. Jadi boleh. Tidak ada persoalan ya. Tidak ada persoalan. Jadi itu istilah saja kok itu. Istilah kan enggak pakai istilah Zoom juga enggak apa-apa. Intinya itu ingat-ingatlah yang baik-baik dari orang, dan mengingat yang baik-baik itu dijamin pasti berpikir positif itu. Betul. Dan itu pasti menyenangkan. Jadi Bunda Diana saya beri hadiah juga. Selamat Ibu Bu Diana di Tropodo Asri dapat buku dari Prof. Ali. Tolong alamatnya saja, alamat dan HP-nya dicatat ya, disampaikan. Betul. Nanti kita kirim, staf saya nanti akan mengirim. Baik, terima kasih Prof. Oke Prof, ini tadi saya sangat tertarik bahwa di sana ada anjuran nikmati apa yang sedang kita jalankan, hayati apa yang sedang kita lakukan dengan hati, begitu Prof? Iya betul, itu mindfulness ya. Kemudian yang berikutnya
adalah love, yaitu cinta. Allah Tadi sudah saya sebut tadi. Rasa senang. Senang kepada siapa? Senang Allah. Senang siapa? Senang di rumahnya. Tuh. Ada quote ya, ada kutipan di bahasa Inggris itu, what can you do to promote the world peace itu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa membangun perdamaian dunia? Jawabnya, go home and love your family. Go home and love your family. Pulanglah dan cintailah keluargamu. Kamu kalau mencintai keluarga itu kamu sudah membangun sebagian dari perdamaian dunia. Baik. Tuh. Disimpan dulu, Prof. Oke. Cintanya disimpan dulu dan tersambung kembali. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Penuh semangat. Pak Saimin di Nganjuk. Pak Saimin, ini pemirsa setianya TVRI jelas. Hafal. Baik, Pak Saimin, apa yang ditanyakan, monggo? Ya, itu Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan, kami mohon penjelasan supaya sholat dan itu bisa stabil, bisa tenang gitu loh, Bro. Yeah. Selama menjalankan sholat itu bisa tenang, tidak ada istilah yang pasang surut gitu loh. Hanya itu Pak Saimin? Nggih. Nanti tinggal alamatnya ya, dapat hadiah insya Allah begitu ya, Prof? Oh iyalah. Insyaallah. Sampun wonten sampun dipun daftar wonten operator. Teman-teman operator baik, Inge, terima kasih Pak Saimin. Ditunggu penjelasannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ini Prof. orang terbaik loh. Nah, betul. Lah Soimin itu kan puasa. Tuh. Iya. Ini puasa terus. Namanya Soimin tuh. Benar, Prof. Iya. Kalau pasang surut, bahasa Imin, semuanya pasang surut. Nggak ada, jarang kalau tidak Nabi itu stabil itu tidak ada. Ya pasang surut. Sholat kadang-kadang ya khusyuk, kadang tidak. Ya begitulah. Ya. Itu dialami siapapun. Sekarang kalau tidak percaya ya, lah Abah Saimin ini sholat di musola di pasar yang sempit. Orang sudah nunggu banyak. Ayo, dikhusuk-khusuk kan. Nggak bisa. Ditarik orang keluar nanti tuh, wong itu orang banyak. Nah, berarti kan dipercepat. Ya. Nah berarti kan tidak bisa pasang surut. Atau kadang-kadang ada masalah-masalah yang mengganggu. Itu, jadi itu pasang surut itu pasti. Nah sekarang bagaimana supaya bisa ingat yang dibaca kan gitu toh. Ya ingat yang dibaca ya harus tahu artinya toh. Harus tahu artinya. Burung beo itu ya bisa. Bismillah itu bisa. Burung beo. Gitu ya, Prof? Iya bisa. Nah kalau umpamanya Mbak Julia ya baca bismillah tapi tidak tahu artinya. Terus berarti sama loh. Janganlah. Loh iya toh ini Iya, contoh toh. betul. Berarti mengucapkan tapi tidak tahu artinya. Nah supaya tahu artinya gampang. Jadi sangat sederhana itu. Supaya tahu artinya itu pakai otak kanan. Contohnya umpamanya ada rumus-rumusnya ya. Rumus-rumusnya umpamanya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Sudah itu rumusnya adalah kata-kata aksi. AKSI. Jadi Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Kemudian diingat-ingat ini rumusnya. Aksi berarti ampunilah saya, ampunilah saya, kasihilah saya, warhamni toh. Sejahterakan aku dengan rizki yang melimpah, berlebih-lebih supaya saya bisa menolong orang. Tuh. Kemudian wa'afini itu sejahtera itu adalah sehatkan aku. Kemudian itu adalah berikan aku petunjuk iman. Ya, itu kan berarti gampang. Saya menggunakan rumus-rumus itu pakai otak kanan namanya. Gampang Pak Haji Saimin. Ya. Jadi kalau asalkan orang tidak idiot, ya, insya Allah gampang. Bisa ngajari dalam 1 jam sudah mengerti mulai Fatihah sampai salam. Allah. Asalkan kita menggunakan teori-teorinya itu, ya. Baik. Tapi kalau dijelaskan, Robbi itu ini sebagainya. Kalau berdiri Fatihah itu isinya apa? Tinggal aja
kata-kata subhan, selesai. Su itu syukur, 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 senang, 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 senang. Definisi syukur itu apa? Senang. Maka kebahagiaan itu adalah acceptance. Acceptance itu menerima. Itu. Lah menerima itu dalam doa Islam itu adalah raditu billahi robba wa bil islami dina. Oleh karena itu siapapun Anda yang berjanji pagi 3 kali baca, ya. Raditu billah, demi Allah aku senang dengan apa yang saya terima. Itu ya. Wa bil islami dina, aku senang menjalani hidup ini dengan Islam. Yeah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya senang mewarnai hidup saya dengan akhlak Muhammad nabimu dan utusanmu. Siapa yang mau berjanji itu? 3 itu. Minum tablet raditu billah itu 3 ya. Itu dijamin sepanjang hari itu Allah senyum kepadanya. Malam janji lagi, aku ikhlas, aku ridho dengan apapun yang saya terima. Itu acceptance namanya dalam bahasa psikologi itu. Dan itu orang akan pasti bahagia. Lain dengan gini, dosa saya itu apa toh? Yang sebelah saya itu loh, ya zina, ya tidak sholat, tapi enak gitu hidupnya itu. Loh, ini kan menderita toh. Iya. Tapi ini pilihan Allah untuk saya. Dan kalau Allah memilihkan itu, pasti Allah tahu mana yang terbaik untuk saya. Nah itu ya, jadi Pak Saimin. Baik. Nganjuk ya tadi ya? Iya, dari nganjuk. Iya, Prof. sama nanti itu dapat hadiah. Baik. Dapat hadiah buku ini Pak Saimin. Tapi dibaca ya. Nah, ya. Jangan justru ini Ramadannya akan datang masih utuh. Buku itu semakin rusak itu semakin menyenangkan. Berarti dibaca. Baik. Tapi kalau utuh eman dari buku. Kenang-kenangan dianggap begitu, Prof. Oke lah. Begitu Pak Saimin. Salam untuk teman-teman yang di Nganjuk ya. Iya. Jaga kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan juga jangan lupa makannya tidak usah banyak-banyak karena untuk jatah orang lain. Baik. Hidup bahagia adalah ketika bisa membahagiakan berbagi, orang. Bahagia orang lain. Itu apa Saimin? Inggih. Oke. Dan pemirsa kami tunggu kembali Anda untuk segera bergabung kembali di 03156782216. Tema kita adalah salat dan ketenangan hati. Prof, tadi kita sempat ada terhenti bahwa kembali ke rumah gitu, tidak menemukan cinta. Iya, jadi how can you do to make world peace? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan perdamaian dunia? Itu dia jawab aja. Go home and love your family. Pulang dan cintailah keluargamu. Itu Anda berarti sudah punya peran untuk membangun kedamaian dunia. Nah, tadi itu sudah ya, jadi discipline of gratitude. Bagaimana sikapnya itu selalu pandai berterima kasih. Ya, pandai berterima kasih. Jangan melupakan jasa orang sekecil apapun. Itu Mbak. Nggak boleh ya, Prof ya? Nggak boleh. Maka betapa bahagianya Anda. Dan betapa Anda telah membahagiakan orang ketika dalam sujud. Ya, wahai Allah, saya bisa sujud ini karena diajari oleh Pak Ustadz Mukhtar dulu pada waktu di madrasah. Wahai Allah, ampuni dia, rahmati dia, dan seluruh keluarganya bahagiakan, sukseskan dalam sujud. Itu namanya, ini bahagia karena dia itu pandai berterima kasih kepada orang. Kalau yang guru itu sudah meninggal dunia, bisa saja orang itu lagi disiksa Allah, kemudian tidak jadi disiksa karena doa sang murid yang pandai berterima kasih. Jadi sholat tidak hanya membuat ketenangan Anda, tapi juga membuat ketenangan orang yang sudah ada di alam baka. Ya itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menurut ilmu psikologi positif itu adalah surrender. Ini ada yang bertanya. Apa itu, Prof? Baik, terima telepon dulu ya. Baik, Assalamualaikum. Iya, silakan, dengan siapa di mana? Anda sudah tersambung dengan kami. Dengan siapa di mana? Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Musarofah Jiran Lamongan. Baik, Ibu di Lamongan. Oh, Bu Musarofah Lamongan. Monggo. Subhanallah, guru ngaji ini ya, guru ngaji. Allah. Ya, saya ini seorang yang susah
seorang nenek yang sudah tua. Usia saya sudah 70 tahun. Tidak bisa jalan, tapi masih bisa jamaah soalnya naik kursi roda. Terus obat apa ya Pak ya yang bisa saya beli, dan apakah doanya itu Pak Ustadz? Saya mau doanya. Doa apa saja yang saya bisa sudah saya baca, tapi tetap kesakitan saja. Bagaimana mencari doa yang bisa menyembuhkan penyakit saya? Tapi alhamdulillah walaupun tidak bisa berjalan, tapi saya masih bisa terawih setiap hari karena di rumah saya ada musola jangka 5 meter saja. Jadi saya setiap hari disuruh sama anak saya, tapi masih saja merasa kesakitan Pak Ustadz. Bagaimana itu? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Mbak Musyarofa, Iya. 70 tahun, Betul. masih muda itu. Kalau 90 itu udah tua, masih muda 70 itu. Nah, nanti saya beri buku Bu ya, saya beri buku. Ada doa seperti doanya Nabi Ayub. Doanya Nabi Ayub itu indah sekali Bunda. Tuh. Nabi Ayub itu berdoa, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nanti alamatnya jadi tulis, nanti akan saya kirim. Ini ya. Baik. Doa-doa keluarga biar mutiara penyemangat. Bunda mah harus bersemangat gitu. Harus bersemangat, disyukuri saja. Itu. Katanya sakit. Enggak usah ditanya. Yang penting saya bisa ke masjid. Iya. Itu ya. Katanya sakit, kakinya enggak bisa jalan. Lah kan nanya kaki, untuk apa kamu tanya kaki? Otak saya ini masih jalan. Enak otak jalan, kaki nggak jalan daripada Otak nggak jalan. kaki jalan. Masya Pokoknya Allah. seneng saja Bunda ya, seneng saja, seneng. Coba perhatikan itu ya doanya Nabi Ayub. Di sini saya tulis ya. Nanti Bunda akan dikirim ke alamat itu. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub. Wahai Allah, aku sakit dan engkau itu pasti mengasihi saya. Yakinlah Bunda bahwa Allah itu sedang mengasihi Bunda. Ya. Nah, kalau Bunda itu senang, enggak ngersulo, enggak mengeluh, itu bagian dari proses penyembuhan. Allah. Iya, Mbak. Sepakat Prof. Iyalah, Iya. itu. Ada optimisme di sana. Ya, Harus Prof? ada aturan. Itu doa yang mumtaliun bil yakin. Itu di dalam kitab Ar-Rihlah ila sama isabi'ah. Saya membeli buku itu di Makkah. Ar-Rihlah ila sama isabi'ah. Perjalanan ke langit yang ketujuh. Itu disebut itu berdoa dengan energi ketuhanan, atau di situ afirmatif lah. Jadi tidak sembuhkan saya, tapi saya sakit. Tapi Allah pasti senang kepada saya. Allah tidak mungkin meninggalkan saya. Itu ditanamkan. Lalu yang kedua, itu Bunda, ya doa minta kesembuhan itu ya sekali dua kali saja. Tapi yang perbanyak itu adalah raditu billahi robba. Itu Mbak. Raditu billahi robba. Jadi sakit ya aku ikhlas, aku ridho. Kan gitu toh. Itu. Allah. Ya tambah sakit aku ridho. Mati pun aku ridho ya tuh. Karena Allah, kalau Allah mematikan orang hari Rabu, berarti Allah sudah memilihkan hari terbaik toh. Betul. Kalau nanti orang dimatikan hari Rabu terus bilang, kenapa kok enggak hari Kamis? Allah bilang, sudah kalau kamu pintar milih hari, kamu pilih-pilih sendiri. Ya nanti saya kasih ini Bunda. Baik, oke. Saya doakan nomor 1 itu tidak sembuhnya Bunda. Saya doakan Bunda itu ikhlas. Senang diberi itu, baru kesembuhan. Sebab kalau sembuh saja, itu hanya sembuh pun juga mati. Betul toh? Iya. Dan kalau kesembuhan itu paling banter dinikmati kan 50 tahun lah gitu. Tapi kalau ridho, ikhlas, itu dinikmati sampai ke surga. Oke, Terasa ya. beda. Baik, Ada kita lagi, jeda sejenak silakan. Prof ya. Jeda sejenak ya Boleh, kita ya. boleh, Ya, boleh. dan pemirsa kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita seputar tema kita di sore hari ini adalah sholat dan ketenangan hati. Tentunya di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur berkat kerjasama dengan Kantor Wilayah Agama Provinsi Jawa Timur. Kita akan hadir usai jeda dengan saya Yulia Kamila.
Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Dan jangan lupa interaktif Anda masih kami tunggu di 0315678216 pemirsa. Kita punya tema sholat dan ketenangan hati. Baik, Prof, ini ada hal penting lain yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, jadi yang belum tadi itu sudah ya, disiplin of gratitude, ya rasa senang, rasa terima kasih, rasa terima kasih. Memang saya ini pernah Mbak ya tanya kepada orang yang nikah di Los Angeles ya, orang-orang Indonesia apa senangnya punya suami bule? Jawabnya satu rata-rata. Apa itu, Prof? Mereka itu selalu pandai berterima kasih. Subhanallah. Ya. Sedikit-sedikit thank you. Sedikit-sedikit thank you. Ya. Nah, kita kan enggak selalu thank you. Betul. Ya. Terus sedikit-sedikit I love you. Ya, jadi Mbak? Penuh dengan cinta. Iya, itu ada love dan ada gratitude. Jadi selalu itu. Baik. Nah, jadi senangnya itu di situ. Itu menjadi pelajaran kita harus menjadi orang yang pandai terima kasih. Ya, gratitude, kemudian love. Cinta, kemudian mindfulness, kemudian yang ini juga ada, berikutnya adalah yang surrender. Surrender itu tawakal. Ya. Saya ingin menjelaskan kepada pemirsa ya, gitu. Seringkali orang tidak bisa membedakan antara doa dan tawakal. Itu seringkali, Mbak. Kalau saya, ini jadi dalam sholat itu mengajarkan orang itu untuk menyerah toh. Menyerah. Iya. Sujud pertama itu ingat bahwa dia tercipta dari tanah. Allah. Kemudian dia duduk di antara dua sujud, ingat bahwa sekarang kehidupan. Kemudian lagi setelah itu sujud lagi, ingat bahwa dia akan kembali ke tanah. Betul. Terus setelah itu kemudian bangkit lagi, berdiri berarti hari kebangkitan. Oke. Gitu. Baik. Nah, kemudian waktu sujud kita merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah karena kepala kita itu persis sejajar dengan kakinya orang. Kita mencium tempat yang itu diinjak-injak orang loh. Gitu, Mbak. Baik. Nah, kita ini sejajar dengan kakinya orang. Bahkan kalau nasibnya lagi tidak bagus kan ketemu orang yang kepala kita dekat dengan kakinya orang yang bau. Nasibnya lagi tidak bagus. Betul, lagi apes. Kita terima telepon dulu, Prof, mohon izin. Oke. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo, dengan Pak Malik. Pak Malik di mana, Bapak? Di Surabaya. Di Surabaya, baik. Apa pertanyaannya, monggo? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak Haji. warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya ingin lebih lagi tentang zoom in sama zoom out tadi. Iya, itu sangat, itu pelaksanaannya itu pada saat kita sholat itu, pada saat sujud itu, atau bagaimana gitu, atau pada setiap saat itu gimana? Oke, cukup ya Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Malik yang ada di Surabaya. Ditunggu penjelasan dari Prof Ali. Nanti supaya, karena jawaban saya tidak mungkin memuaskan, maka Bapak Malik juga saya beri buku ini, ya buku ini. Pak Malik saya beri buku ini, ya nanti dipelajari Pak Malik ya, buku terapi sholat bahagia ini. Jadi begini Pak, itu ya harus setiap saat toh. Tetapi kita juga melatih diri, sholat itu ya juga itu isinya, karena alhamdulillah toh. Coba perhatikan ya, kita berdiri alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan terima kasih toh. Iya. Tuh. Lalu ruku itu alhamdulillah gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika rabbana wa bihamdika. Terima kasih lagi. Terus sami Allahu liman hamidah. Hamidah itu juga Allah mendengar orang yang berterima kasih. Coba berarti isinya itu adalah syukur. Lah orang tidak akan bisa terima kasih kepada orang kalau yang diingat-ingat itu tidak baiknya. Orang tidak bisa bersyukur pada Allah kalau yang diingat itu yang musibah-musibah saja. Toh? Iya. Sekarang musibah. Sekarang ini musim pandemi, Pak. Itu lagi susah. Kalau susah begini tidak bisa syukur. Coba diingat. 30 tahun Anda sukses terus kok. Iya, Pak, sekarang ini saya makan itu dari simpanan, Pak. Lah kamu itu bersyukur tak punya simpanan. Ya toh? Maka dipikir syukur saya masih punya simpanan. Itu.
Atau dikatakan, ya Allah terima kasih, jangan-jangan rezeki yang sekarang tidak ada ini sudah kau dulukan dulu di jamak takdim. Iya toh? Itu. Jadi berpikir yang positif itu di dalam dan di luar sholat. Lah di luar sholat aja bagus, apalagi di dalam sholat kan tambah bagus menata hati itu seperti itu. Nah, tentu kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Yang tidak enak itu waktu sujud kita minta kepada Allah karena Rasulullah SAW pernah mengatakan posisimu yang terdekat itu adalah ketika kamu bersujud. Maka perbanyaklah doa pada waktu sujud. Nah doanya tentu dalam hati saja, jangan diucapkan. Ya, jangan diucapkan, tapi dalam hati saja. Itu. Baik. Jadi sudah ada porsi-porsinya ya. Tuh. Nanti ketika duduk tahiyat, tasyahud, itu ada lagi. Tidak ada posisi yang lain yang ada sholawat Nabi. Berarti di situ kita memanggil Rasulullah. Memanggil Rasulullah, hadirkan Rasulullah. Karena kita panggil, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Salam untukmu wahai Rasul. Bukan salam untuk Nabi, tapi salam untukmu. Dan kita harus tahu, yang Anda ucapkan itu adalah suara Allah. Paham, Mbak? Ya. Karena waktu Isra Mi'raj itu kata-katanya Allah kepada Nabi. Jadi saat itu kita menirukan apa yang dikatakan Allah kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya Allah. Lalu Rasulullah menjawab, jangan hanya saya ya Allah yang kau beri salam. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kami dan juga hambamu yang baik-baik. Yang sekarang di TVRI ini, yang menjadi host ini, yang di luar cari makan itu berkeringat, orang-orang kerja di luar tuh keringat. Itu orang soleh semua. Ciumlah tangan pekerja keras, sebab dialah namanya yang paling harum di langit teratas. Ciumlah pekerja keras, sebab dialah orang yang namanya terharum di langit teratas. Senang Allah kepada pekerja keras. Tidak menggantungkan orang, tidak mengemis, toh? Iya. Rasulullah mengatakan makanan yang sedang dikunyah oleh istrimu itu adalah infak, itu sedekah yang luar biasa. Oke ya, seperti itu. Jadi baik. Abah Malik itu nanti pelajari buku ini ya supaya bisa puas dengan apa yang beliau tanyakan. Baik. Oke. Prof, tadi kita sempat terhenti pada doa dan tawakal tadi. Iyalah gitu. Jadi Mbak ya, kalau begini Mbak ya. Mbak Yulia dan pemirsa nanti silakan bertanya. Wahai Allah, saya minta sembuh. Doa apa tawakal? Kayaknya doa Prof, doa. Cerdas, tapi tidak saya beri hadiah. Walaupun benar tidak saya beri hadiah. Karena udah punya bukunya, Prof. Iya, terima kasih. Yang kedua, wahai Allah, saya pasrah kepadamu. Ini doa apa? Doa apa pasrah? Pasrah. Pasrah. Perhatikan ketika doa ada pilihan toh? Iya. Oke. Pasrah? Tidak ada pilihan. Nah sekarang kalau begini, ya Allah, saya pasrah penyakit saya kepadamu, tapi ya saya minta sembuh. Nah, jangan Prof. Loh, iya. Tapi ayo. Iya. Ini kebanyakan orang tawakal ya begini. Ada syarat. Saya pasrah ya Allah, tapi ya paham tuh? Iya Prof. Nah, pasrah yang benar itu tidak begitu. Pasrah yang benar itu sudah tidak ada pilihan. No choices, tidak ada pilihan lagi. Oke. Jadi ya Allah berarti kalau pasrah dalam soal penyakit ya, ya Allah saya pasrah kepadamu. Jika sembuh, alhamdulillah. Tambah sakit, alhamdulillah. Langsung mati, innalillah. Enggak, alhamdulillah. Apa Prof? Ya pasrah toh. Pasrah, betul. Tapi yang banyak itu kan saya pasrah tapi ya Allah. Nah, ada syarat. Tinggi. Prof, ini menarik sekali untuk terus dikaji, tetapi sepertinya waktu yang tidak mungkin bisa di lain waktu ya Prof ya. Insyaallah. Tapi enggak apa-apa, yang jawaban itu nanti bisa dibaca toh. Baik. Prof, terima kasih hadirnya di studio Prof. Tetap sehat, selalu bahagia. Saya senang hari ini saya tidak berkeringat karena diantar anak saya nomor 7. Alhamdulillah. Baik. Nanti pulang diantar lagi.
lagi. Jadi enak, Baik. enak. Inggih. Terima kasih Prof. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Sama-sama. bermanfaat, barokah, Ya, berkah semuanya. alhamdulillah, Ya, dan Rabbal pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Gemah Ramadan Tabir Jawa Timur. Saya Yulia Kamila segera pamit dan semoga bermanfaat di kita pada sore hari ini. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.